Selamat datang di channel Eli Manenggolan. Terima kasih udah mampir ke video ini. Baik guys, kali ini kita akan bahas dari keluarganya Matuszewicz family. Itu jadi Matuszewicz itu keluarga dari Matuszewicz. Nah, di keluarga ini sendiri terdiri dari seorang ayah, si Thomas, ibu Lenore, dan 2 orang anaknya, yaitu si David dan si Amy. Sebenarnya ada satu lagi, cuma udah meninggal karena penyakit leukemia di tahun 1986. Nah, kisah ini berlalu di Delaware, kota New York, Amerika. Nah, di sini jadi kita mau bahas nih tentang si David, anak dari mereka. Si David ini adalah seorang ahli mata dan ayahnya itu dulunya tuh ayahnya ini, si Thomas ini pernah jadi seorang polisi, tapi dia keluar karena dia ada masalah, ya mungkin melanggar aturan polisi. Dan juga si Lenore ini sendiri adalah seorang ibu rumah tangga yang dia sebenarnya ada cacat gitu di bagian fisiknya, nggak tahu tadi mana persisnya. Nah, jadinya si Thomas ini suaminya bekerja sebagai pernah jadi petugas kantor pos dan juga pernah menjadi supir bus. Nah, si David ini adalah seorang ahli mata. Dia punya adik bernama Amy, perempuan, dan dia ini punya toko mata lah, toko optik ya, toko optik. Dia pada tahun 1998 dia bertemu dengan seorang wanita. Jadi si wanita ini datang gitu ke toko optik dia, dan mereka akhirnya pacaran gitu kan, terus menikah di tahun 2001. Nama si wanita ini sendiri adalah Christine Belfort. Nah, setelah mereka menikah di tahun 2001. Sebelumnya si Christine ini sudah pernah nikah sebelumnya, dan si Dave ini juga udah pernah nikah tapi cerai kan. Dan tapi si Christine ini punya anak dari pernikahan sebelumnya, yang mantan suami dia itu namanya si William, dan punya putri bernama Catherine. Jadi usia si Catherine saat mereka menikah itu sekitar 5 tahun lah, karena dia lahirnya di tahun 96. Nah, setelah mereka nikah, mereka beli rumah baru di wilayah New Jersey. Dan saat itu di tahun 2002 mereka dikaruniai seorang putri bernama Lake, dan yang putri kedua di tahun 2003 itu bernama Laura, dan di tahun 2005 putri ketiga bernama Karen. Tapi di saat sudah putri ketiga ini lahir, mungkin ada ombak-ombak dalam rumah tangga gitu kan, ada masalah. Jadi katanya si Christine ini nggak senang gitu mertuanya itu tinggal di tempat mereka. Jadi rumah si orang tua si David udah dijual. Terus mereka buat alasan numpang dulu ya, paling beberapa bulan gitu kan. Itu karena anaknya lahir, yang putrinya yang ketiga lahir gitu. Tapi malah semakin lama gitu, dan si Christine ini sendiri nggak senang gitu. Dia pun buat cerai lah ya, karena gimana aja kalau tinggal sama mertua mungkin ribet juga ya. Setuju nggak sih? Atau kalian nggak setuju? Ada juga yang hidupnya terbalik kali ya, ada yang senang dengan tinggal dengan mertua gitu. Nah, kalau beda dengan si Christine ini, kalau dia tuh nggak senang, dan akhirnya di tahun 2006 mereka cerai. Nah, saat mereka cerai, ini sudah ngurus semua nih, surat gugat cerai dan hak asuh juga udah dibuat di tangan si Christine. Tapi tepat di tanggal 11 Maret 2006, adiknya si David ini, si Amy, ngerekam gitu. Dia ngerekam aktivitas si Christine. Dia ngerekam, kan biasa tuh kita angkat anak pada saat anak nggak mau masuk ke rumah. Jadi dia angkat tuh sama si Christine, dia rekam, dia taruh ke YouTube. Dan dia juga buat kayak video untuk sebagai bukti kalau si Christine ini melanggar hak asuh gitu. Jadi kayak seorang ibu yang kasar terhadap anak. Itu dia rekam tepat di jam 9 pagi di depan rumahnya si Christine. Jadi mertuanya itu selalu bilang kalau si Christine ini sendiri adalah seorang ibu yang jahat untuk anak-anaknya, karena nggak tahu ya, mereka tahu dari mana, mungkin mereka lihat sendiri atau mereka ngarang. Nah, di tahun 2007 si David ini mulai kayak mengalami kemerosotan gitu dalam ekonomi. Dia pun terpaksa harus menjual kantor optik dia itu.
dia jual, dan yang mana itu harus ditandatangani sama istrinya juga ya, karena itu kan mungkin dia sudah punya suami, udah nikah, udah suami istri, jadi mungkin harus ada hak dari istri. Jadi tapi dia nggak nandatangani pakai istri, dia nggak minta tanda tangan, dia nandatangani sendiri di tanda tangan palsu gitu. Nah setelah dijual itu tokonya, rukonya atau apa gitu, tempat dia berusaha kerja. Nah ibunya ini mengasih tahu supaya beliin aja deh rumah Winnebago. Winnebago itu kayak yang kendaraan berbentuk rumah, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu. Kendaraan yang gede yang berbentuk rumah, bisa tinggal di situ, kayak rumah-rumah gimana ya, rumah jalan-jalan atau rumah camping gitulah, karavan. Winnebago namanya. Nah tahun 2007 itu juga di tanggal 26 bulan 8 ini kan sudah hak asuhnya kan sudah di tangan si Christine, dan jadi peraturannya itu si David tetap punya hak mengunjungi untuk anak-anaknya, tapi hak asuh tetap di tangan si Christine. Dan di tanggal 26 bulan Agustus si David pamit nih sama istrinya, sama mantan istrinya, sama si Christine, bilang aku bawa anak-anak dulu ya, kami mau ke Disneyland gitu. Dan si Leonard pun ikut, tapi karena si ini nggak merasa ada apa-apa, si Christine merasa oke, silahkan gitu. Dia pun ngizinin gitu kan, pergi ke Disneyland. Ternyata mereka itu ninggalin negara itu, ninggalin Delaware itu sendiri. Mereka pergi jauh dari negara itu, yang mana mereka pergi ke daerah yang agak jauh, namanya tempat sendiri tuh Nicaragua di Katana atau Katarina. Itu di hampir dekat dengan Costa Rica. Jadi mereka tinggal di situ selama itu. Mereka sudah dicari-cari selama 18 bulan baru ketemu. Jadi mereka selalu tinggal di situ, di rumah yang berbentuk kendaraan itu gitu. Terus di saat itu mereka juga mengaku kepada orang-orang yang di sekitar tempat mereka tinggal itu bahwa mereka merupakan keluarga Blanco. Mereka ganti nama, mereka nggak buat nama asli gitu, keluarga Blanco. Dan setelah itu kan ketemu sama mamanya. Mungkin mamanya itu pada saat itu lagi pergi mengunjungi ayahnya, dan dideteksi, dilacak oleh polisi. Akhirnya ketemu, dan karena mereka diketahui menculik anak-anak, jadi mereka di kasus dijatuhkan hukuman. Si David kena hukuman 3 tahun penjara, dan ibunya si Lenore kena hukuman 18 bulan penjara. Sementara si Thomas nggak ikut pada saat itu. Si Thomas nggak ikut sama mereka. Dan si Thomas sendiri mengaku bilang nggak tahu menahu tentang itu, dan nggak tahu mereka kemana selama ini gitu. Si Thomas hanya bisa tutup mulut, ayahnya dari si David. Nah, kalau alibi, alasan yang mereka buat kenapa mereka melakukan itu, jadi si Lenore bilang kalau si Christine ini orangnya suka kasar terhadap dia suka kasar terhadap fisik anaknya, dan juga nggak memperlakukan baik lah, yang kayak bagian seksual juga gitu. Pokoknya ibu yang nggak layak dicontoh gitu, suka kasar, dan juga karena itu makanya mereka kabur, ninggalin si Christine. Sementara kalau dari riset atau bukti yang dicari sama polisi, nggak ada sama sekali kekerasan yang dialami anak-anak dari orang tuanya, dari ibunya sendiri gitu. Jadi nggak ada bukti kalau hal yang dikatakan oleh si Lenore itu benar gitu. Nah setelah si Lenore keluar dari penjara, dia tuh bilang sama polisi bahwa dia membuat satu kayak pernyataan. Dia bilang dia bahkan masukin ke website yang mana itu dibantu oleh saudara iparnya, adik ipar atau kakak ipar, dibantu untuk masukin kata-katanya atau luapan emosi dia ke satu website gitu kan. Jadi pernyataannya itu seperti ini: saya sebagai nenek yang berada di pilihan yang sulit, kata dia. Jadi dia itu kayak berat gitu.
sebenarnya masalahnya kayak gini, apa sih yang harus aku lakukan, apalah yang harus dilakukan oleh seorang nenek jika melihat ayah dari cucu-cucunya rela mengorbankan semuanya, rela kehilangan semuanya untuk demi menyelamatkan putrinya. Dia bilang gitu. Ibunya sudah kasar, ibunya sudah menjahati anak-anaknya. Dia buat statement itu kayak diurut-urutin banyak kata-kata yang semua itu untuk melontarkan kata-kata benci dan kata-kata yang bahwa si Kristen ini tidak pantas untuk menjaga cucu-cucunya. Jadi semua kejahatan atau perilaku jelek dari si Kristen dituangkan nama dia di tulisan itu, di website itu. Yang dia bilang si Kristen mau pernah ngasih makan makanan anjing untuk anaknya, dan suka mukul, dan suka pernah suruh makan lollipop dan memuaskan nafsu seks mamanya. Pokoknya kata-katanya itu sangat kritik banget dan kasar gitu ya. Pokoknya menyudutkan si Kristen, bahwa si Kristen itu benar-benar jahat lah sebagai ibu. Nah, dia bilang juga kalau si Kristen itu orangnya gila, orangnya gimana, udah nggak bisa dikontrol emosinya gitu. Terus dia juga bilang, kalau kamu jadi saya, kamu akan melakukan apa? Kamu akan melakukan apa? Kasih tahu sebenarnya, kata dia gitu. Dan ini sulit. Kalau kamu tahu cerita selanjutnya tentang apa yang dilakukan, hubungi saya, kata dia gitu di dalam sebuah postingan di media sosial itu. Itu pokoknya kayak website lah. Terus saat itu kan si David masih ditahan, masih di penjara, dan pada saat itu ada juga masalah tentang keuangan yang udah bangkrut gitu kan. Jadi si Lenore bilang kalau si ini juga menghadapi masalah, si David menghadapi masalah keuangan, ekonomi, dan pada saat itu kenapa mereka cerai ya karena itu juga mungkin. Dan sempat juga menyewa pengacara, bahkan pengacaranya ini juga katanya nggak dikasih, kenapa nggak dikasih uang pada saat itu untuk mendapatkan hak asuh pada saat cerai, itu karena si David katanya lagi bangkrut, jadi pengacaranya nggak terbayar lagi. Dan si David pun pada saat itu kabur, katanya sempat ke Texas untuk menghindari pengacaranya. Dan di tanggal 11 Februari 2013 si Kristen ini pergi ke temannya, namanya si Beth Mulford. Jadi dia tuh kayak curhat-curhatan lah kan, namanya sahabat pasti kayak minta ditemenin, minta dukungan moral lah, dukungan ya gimana sih kita lagi down, kita putri kita lagi mau memperjuangkan hak asuh lagi, diulang lagi gitu, karena ada juga yang berontak, neneknya anak-anaknya itu berontak gitu kan. Jadi dia berusaha mau melayangkan laporan gitu ke pengadilan. Jadi dia sudah mau masuk nih ke pengadilan, dia udah di lobby sama temennya itu bernama Beth. Tapi naasnya pada saat itu ada si Thomas dan si David yang udah bebas dari penjara. Dia tuh jadi si David ini kan sudah bebas di tahun 2012. Jadi dia bebas, mereka ini mau masuk nih ke pengadilan. Tapi di saat ayahnya si David ini melihat si Kristen ada di lobi dari kantor pengadilan itu, mungkin nggak tahu apa yang timbul di pikiran dari ayah si David, si Thomas. Dia pun langsung nembak si Kristen. Dia nembak si Kristen beberapa kali, dan juga abis itu dia nembak teman dari si Kristen. Nah saat itu karena itu kantor pengadilan, jadi polisi langsung bergegas, dan si Thomas ini menyuruh si David untuk sembunyi di dalam mobil, jangan ikut ambil tindakan. Nah saat itu juga si Thomas ini nembak polisi juga, nembak 2 polisi. Maksudnya lukanya parah sih, tapi masih bisa diselamatkan. Dan saat itu setelah mungkin dia pasrah, akhirnya dia menembak dirinya sendiri. Si Thomas nembak dirinya sendiri karena mungkin tahu apa yang akan dihadapi habis itu. Nah ternyata setelah dicek sama polisi, ternyata
itu kan jadi bagian dalam penyelidikan ya. Dan setelah itu si Lenor istrinya sempat buat video di YouTube, dibantu sama adik iparnya juga dan temannya. Jadi si Lenor bilang itu nggak ada dalam perencanaan si Thomas melakukan itu. Si Thomas itu katanya orang yang cinta Tuhan, dia nggak akan pernah melakukan itu. Dia bahkan juga udah merencanakan mau membuat makan sandwich, kami mau masak sandwich, pesta sandwich di rumah. Tapi nggak ada itu, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba mengeluarkan senjata atau menembak siapa itu sangat tidak, itu di luar akal kata dia. Dan itu mungkin karena ada dia penyakit otak, tumor otak. Jadi mungkin otak dia saat itu bermasalah, jadi dia harus menembak si Christine kata dia. Jadi itu karena dia punya tumor otak katanya, makanya dia nembak itu. Sementara polisi menemukan bukti di rumah mereka bahwa itu ada surat atau memo yang ditinggalkan dari si Thomas, bilang kayak, kalau nanti aku pergi, pakaikan aku baju ini gitu. Jadi itu kalau misalnya sudah ada surat kayak gitu, berarti kan itu yang direncanakan gitu. Kalau aku pergi, pakaikan baju ini. Ya kalau dia udah mati, dia dipakaikan baju ini atau bawakan ini gitu. Jadi polisi mengira itu adalah rencana dari si Thomas memang untuk menghabisi nyawa dari si Christine. Sementara si Lenor selalu berusaha bilang-bilang di YouTube bahwa hukum tidak adil untuk anaknya dan suaminya. Dari dulu katanya hukum itu tidak adil, bahkan dibantu juga sama iparnya. Dia bilang iya, dari dulu hukum itu tidak adil di Delaware ini, di daerah kawasan kita ini nggak pernah adil. Untuk kulit putih selalu diskriminasi gitu. Pokoknya mereka nggak tahu kenapa ngoceh-ngoceh di YouTube, nggak tahu juga. Mungkin berusaha mencari simpati atau perhatian dari polisi, nggak tahu apakah mereka mendapatkan itu atau enggak. Jadi pada saat karena sudah meninggal si Christine, si Amy, adiknya si David mikir kan, karena ini ayahnya sudah dipenjara, maksudnya si David itu abangnya sudah dipenjara, si Christine sendiri sudah meninggal. Terus dia bilang nih, yaudah aku aja yang ngasuh, aku kan gak ada masalah tuh sama kalian, aku orangnya baik-baik aja kok katanya gitu. Tapi polisi nggak ngasih, akhirnya itu ditangani sama polisi negara. Jadi negara yang mengasuh anak-anak dari si Christine itu. Nah katanya pada saat si David di penjara sebelumnya, itu kasus yang dia membawa lari putri-putrinya, dia tuh dibantu dengan mantan dia. Jadi ada mantan dia itu saat dia ikut permainan Olimpik di umur 17 tahun, ada namanya si Emerson. Jadi dibantu sama itu, mungkin dia hubungi saat dia di penjara, dibantu untuk mencari tahu, menjatuhkan si istrinya ini. Jadi mungkin diiming-imingi dengan enak ya kita pacaran lagi, tapi bantu aku ya untuk menyelesaikan ini. Kita nggak tahu itu ya kan, mungkin punya trik dia untuk melumpuhkan, gimana ya, dia punya, si David sendiri punya trik untuk membuat orang tunduk sama dia dan melakukan apa yang diminta dengan cara mungkin aku suka kamu gitu. Dan juga ada cewek lagi yang lain untuk bantu dia, itu juga dulu pernah jadi mantan pacarnya dia, bernama si Cindy Render. Si Cindy Render ini mantan dia SMA. Jadi yaitu saling membantu itu. Nah waktu itu di tanggal 11 Februari 2013 itu, kenapa si Christine ini pergi ke pengadilan? Dia itu sebenarnya karena tahu si David sudah bebas ya kan, jadi akan ada perang lagi, perebutan hak asuh. Jadi si Christine mau membuat laporan ke pengadilan bilang bahwa selama ini si David nggak pernah ngasih uang gitu untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya gitu. Jadi itu aja yang dia buat supaya mungkin di pengadilan itu dipertimbangkan lagi bagaimana yang sebagusnya, apakah akan nikah sama Christine atau si David. Tapi ternyata hal itu makin ruyam setelah si Thomas berusaha untuk menghabisi nyawa si Christine. Oke guys,
Dan akhirnya pun dipenjara ya kalau si Leonard itu sendiri. Yang aku dengar kabar dia memang kan dipenjara, si mamanya itu udah meninggal di tahun 2016, itu tepat usia dia di 71 tahun. Sementara si David sendiri masih dipenjara sampai sekarang. Dia dipenjara seumur hidup guys, karena gak tahu sih kasus apa yang hukuman atas tindakan apa, mungkin karena apa ya, provokasi atau gimana tentang dibalik pembunuhan itu, kita nggak tahu. Jadi dia masih di penjara. Oke, guys, terima kasih sudah nonton video ini. Mungkin hikmah yang kita dapat dari video ini ya, kalau memang aku mikir nih, kadang kalau misalnya nanti kalau nikah itu memang bagusnya tinggal sama mertua ya. Apa harus ditangani sama mertua? Kadang bahaya banget sih menurut aku ya, versi aku sih belum nikah ya. Jadi menurut aku kalau apa-apa kita harus ngadu ke orang tua, ke mertua pada saat kita sudah nikah, itu masalahnya jadi runyam ya. Jadi kayak kita nggak bisa berdiri atas kaki sendiri. Jadi mungkin nggak tahu sih menurut kalian seperti apa. Mungkin kalian bisa cantumin ide-ide kalian atau pendapat kalian di komentar ya. Aku siap untuk menerima pernyataan kalian. Kalau menurut aku sih itu agak berat kalau apa-apa itu harus ditangani dengan mertua. Jadi makin sulit, udah masalah rumah tangga sulit, jadi makin sulit dengan bumbu-bumbu dari mertua yang provokatif lagi gitu. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Aku harap kalian baik-baik aja, jaga diri. Terima kasih sudah ngeluangin waktu kalian untuk nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.